Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok Kelompok. kewirausahaan. akan mempresentasikan bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya Kurnia. Saya Rema. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kekuatan dari bisnis kami. Yaitu, yang pertama ada barang tersedia sesuai kebutuhan. Kami baru akan membeli barang ketika konsumen memesan, sehingga barang yang kami sediakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, distribusi mudah. Penyebaran barang kami ini bekerja sama dengan tim yang bertugas untuk mengakomodir pesanan konsumen sekaligus pendistribusian barang. Tim kami mewakili setiap kelas di kampus Mandala. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar. Bisnis kami ini tidak membutuhkan modal yang besar. Modal hanya akan digunakan untuk membeli pesanan konsumen yang nantinya akan ditukar dengan pembayaran konsumen. Yang keempat, peluang resiko relatif kecil karena tidak menyetok barang. Risiko bisnis ini kecil karena kami tidak stok barang, kami hanya beli barang sesuai pesanan konsumen. Yang kelima, anggota yang berkomitmen. Para penggerak bisnis ini memiliki semangat dan komitmen yang kuat dalam menjalankan bisnis ini. Yang keenam, barang bisa dipesan H-1. Barang dipesan secara pre-order sehingga konsumen diberikan pilihan terlebih dahulu barang mana yang akan mereka pesan. Lalu keesokan harinya kami sediakan barang sesuai pesanan. Yang ketujuh, bisnis jasa yang dijalankan memiliki branding. Nah, bisnis ini memiliki branding yaitu Yami. Yang kedelapan, tersedianya media promosi. Nah, media promosi kami lakukan melalui sosial media yaitu WhatsApp dan Instagram. Yang kesembilan yaitu memiliki beberapa mitra kerja. Bisnis ini melibatkan pedagang-pedagang di setiap baik makanan ataupun minuman. Para pedagang dapat bekerja sama dengan kami untuk memperluas ranah penjualan mereka. Yang berikutnya adalah kelemahan dari bisnis ini, yaitu yang pertama, belum memiliki banyak pengalaman mengenai bisnis. Nah, dalam hal ini, anggota penggerak bisnis ini belum memiliki pengalaman dalam bidang bisnis ataupun kewirausahaan sebelumnya. Lalu, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu distribusi barang yang harus menyesuaikan dengan waktu buka perusahaan yang bersangkutan. Kami dapat mendistribusi barang setelah kami membeli barang pada suatu perusahaan. Kami membeli barang menyesuaikan dengan jam buka perusahaan, sehingga distribusi barang kami menyesuaikan jam buka perusahaan. Yang ketiga, jadwal kegiatan owner perusahaan belum tentu sesuai dengan jadwal kegiatan konsumen untuk melakukan COD. Hal ini berkaitan dengan pendistribusian barang. Sasaran kami adalah mahasiswa kampus Mandala, dan owner pun juga merupakan mahasiswa kampus Mandala, sehingga yang memiliki jadwal kegiatan masing-masing, sehingga jadwal mungkin berbenturan atau hanya salah satu pihak yang bisa, sehingga mengganggu proses pendistribusian barang. Selanjutnya adalah peluang dari bisnis kami. Peluang dari bisnis kami adalah yang pertama, riset pasar yang dapat menjangkau sasaran. Nah, sebelumnya kami telah melakukan riset pasar melalui Google Form tentang makanan dan minuman yang diinginkan oleh konsumen. Hasil data terbanyak menjadi fokus penyediaan barang kami. Lalu yang kedua, banyak orang yang menginginkan sesuatu yang praktis. Nah, kami di sini membantu orang-orang yang ingin praktis untuk mendapatkan suatu barang. Yang ketiga, waktu istirahat mahasiswa yang terlalu sedikit atau mendesak. Waktu istirahat yang sempit membuat konsumen tidak memiliki banyak waktu untuk memesan makanan, sehingga kami ada untuk membantu mereka. Yang keempat, yaitu terdapat berbagai sasaran mitra kerja.
Nah, kami berada di lingkungan yang terdapat banyak pedagang makanan dan minuman yang dapat kami jadikan sebagai mitra kerja. Analisis SWOT yang terakhir yaitu tentang tantangan dalam bisnis ini. Tantangan pelaksanaan bisnis ini yang pertama adalah adanya perusahaan lain yang menggunakan sistem yang sama, yaitu adanya jasa online seperti GrabFood dan GoFood. Lalu yang kedua adanya perusahaan berbasis offline yang menjual produk yang sama, yakni ada pedagang offline yang menjual makanan dan minuman yang berada di sekitar lingkungan konsumen. Yang ketiga yaitu konsumen meminta COD secara mendadak. Konsumen yang membutuhkan barang di saat owner memiliki jadwal kegiatan lain. Itu merupakan tantangan bagi bisnis ini. Berdasarkan analisis SWOT tadi, di sini kan kami melihat dari kekuatan dan peluang. Maka kami merancang strategi yang pertama yaitu mempertahankan merek dan memperkenalkan bisnis kami kepada masyarakat luas, yaitu terutama mahasiswa. Kemudian yang kedua, kami juga merancang strategi dengan menetapkan harga ongkir. Yang ketiga, melakukan promosi, membentuk tim eksternal di lapangan untuk memudahkan distribusi, kemudian menyediakan layanan pre-order, serta melakukan controlling kerja. Kemudian melihat dari kekuatan dengan tantangan yang kami miliki, maka kami merancang sebuah strategi, yaitu yang pertama, menyediakan barang sesuai dengan pesanan konsumen, kemudian berkolaborasi dengan pihak pesaing untuk menjadi kawan bermitra, menggunakan branding sebagai upaya promosi kepada konsumen untuk menggunakan jasa perusahaan serta produsen agar berminat untuk menjalin kerjasama. Nah, konsumen dalam hal ini adalah mahasiswa, kemudian untuk produsen adalah mitra kerja kami. Jadi itu merupakan rumah makan yang akan bekerja sama dengan kami, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kelemahan sama peluang. Nah, di sini dengan adanya kelemahan dan peluang yang kami miliki, maka kami merancang sebuah strategi, yaitu dengan pertama melakukan survei pasar untuk melihat kebutuhan konsumen serta menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan, yaitu perusahaan makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ini ada strategi untuk mereduksi kelemahan serta tantangan dari bisnis kami. Jadi, strategi yang pertama yaitu mencari referensi bisnis yang cocok diterapkan di lingkungan kampus. Yang kedua, menyusun jadwal COD. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi dalam bisnis tentunya ada 5W plus 1H. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu terkait what. Jadi apa bisnis kami? Bisnis kami setelah diskusi panjang akhirnya disepakati namanya Yummy. Itu adalah sebuah bisnis jasa yang menyediakan layanan pesan antar makanan dan minuman bagi mahasiswa kampus Mandala. Oke teman-teman, yang kedua who atau siapa pelaksana bisnis ini. Yang pertama ada Kurnia sebagai manajer. Kemudian yang kedua adalah Rema sebagai pengurus media dan promosi. Yang ketiga adalah Anita untuk menghitung keuangan. Yang selanjutnya where, di mana bisnis ini dilaksanakan. Nah, untuk lokasi usaha bertempat di kampus Mandala tercinta. Kemudian untuk sasaran bisnis ini siapa? Yaitu mahasiswa kampus Mandala. Kemudian kapan dimulai bisnis ini? Nah, bisnis ini kami mulai rintis dan laksanakan sekitaran minggu keempat pada bulan Februari kemarin. Oke, yang selanjutnya mengapa kami melaksanakan bisnis ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah makanan dan minuman selalu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi tetap akan ada yang membeli makanan dan minuman yang kami tawarkan. Dua, bisnis makanan dan minuman memiliki karakter perputaran uang yang cepat dan diharapkan nanti profitnya dari bisnis ini itu banyak. Kemudian yang ketiga, banyak target pasar yang bisa dibidik. Kemudian
Yang keempat, model bisnis yang tidak terlalu besar, ini disesuaikan dengan kemampuan kami sebagai mahasiswa. Kemudian yang kelima, karakter masyarakat milenial yang lebih menyukai kepraktisan, sehingga diharapkan nanti lebih bisa memberikan atensi terhadap bisnis ini. Dan yang terakhir adalah waktu kerja yang fleksibel, sehingga memudahkan kami untuk menjalankan bisnis ini. Yang terakhir, how? Bagaimana kami melaksanakan bisnis ini? Ada beberapa strategi yang kami lakukan untuk pelaksanaannya. Strategi yang pertama yaitu pelaku usaha menyiapkan tim eksternal untuk menghandle pesanan konsumen berkelas, sehingga diharapkan nanti pesanannya bisa efektif dan maksimal. Kemudian yang kedua, konsumen memesan produk yaitu makanan dan minuman H-1 atau dengan sistem pre-order kepada penanggung jawab tim perkelas. Yang ketiga, PJ tim melaporkan pesanan kepada pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha memproses pesanan. Nah, pelaku usaha beserta tim melakukan COD dengan konsumen. Selanjutnya, pelaku usaha bersama tim merekap pemasukan per hari. Nah, yang terakhir, bagi hasil keuntungan dilakukan setiap sebulan sekali antara tim eksternal dan juga tim utama. Seperti itu. Oke, untuk yang kemarin kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pembisnis yang bergerak dalam bidang bisnis jasa. Nama bisnisnya yaitu Sandaran HT. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah profil lengkapnya. Nama beliau adalah Fajar Surya Anggara. Bisnisnya yaitu Sandaran HT dengan kepanjangan support kebutuhan agenda dan rental HT. Kemudian bidangnya yaitu jasa persewaan alat komunikasi dan multimedia. Beliau memulai merintis bisnis ini sekitaran bulan Agustus 2018. Untuk sejarahnya, awal bisnis hanya karena ada seseorang yang menanyakan kepadanya apakah masih bisa sewa HT. Nah, kemudian dia terinovasi untuk membuat bisnis ini. Dalam perjalanannya, bisnis ini memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, barang sedikit, permintaan banyak. Kemudian yang kedua, terkait masalah perizinan, karena pada awalnya bisnis ini belum memiliki izin yang resmi. Yang kedua, karena ini menggunakan sistem delivery order, maka akan agak susah dilaksanakan ketika cuaca yang buruk. Kemudian yang keempat adalah banyak tempat sewa HT di sekitar, sehingga terjadi persaingan di antara para pengusaha tersebut. Selanjutnya, apa peluangnya? Peluangnya karena letaknya di area kampus, maka banyak mahasiswa yang menyewa di sana. Dari 100% penyewa, 70%-nya adalah mahasiswa. Selanjutnya terkait keunggulan. Jadi keunggulan dalam bisnis ini ada beberapa hal. Yang pertama, pelayanan yang baik, yaitu menawarkan sewa yang murah dengan barang berkualitas. Yang kedua, harga yang lumayan terjangkau. Yang ketiga, open sponsorship. Dan yang keempat, ada tutorial bagi pelanggan yang belum berpengalaman. Dan yang terakhir, ada SOP pelayanan konsumen dan quality control, sehingga menjamin barang yang berkualitas. Untuk pemasaran bisnis ini, beliau melalui beberapa media, yaitu media sosial berupa Instagram, Google, dan OLX. Selain itu, dia juga menawarkan bisnis secara kultural melalui teman dekat, teman satu organisasi maupun yang lainnya. Kemudian modal awal itu 1 HT, lalu kemudian membeli 10 HT, sehingga sekitar 4 juta. Nah, untuk yang sekarang ini ada sekitar 150 buah HT yang dia punya. Omset untuk bisnis ini hingga 8 digit. Saat banyak event di kampus. Nah, bisa dibayangkan berapa besar profit yang diterima dari bisnis ini. Oke, teman-teman, ini adalah gambar surat izin resmi yang sudah dipunyai oleh perusahaan tersebut. Dari masnya itu berpesan bahwasanya ketika Anda ingin berbisnis, maka tidak ada bisnis yang instan. Raihlah sukses Anda dengan bersabar dan terus berikhtiar.
Nah, ini ya teman-teman testimoni dari jalannya bisnis kami. Nah, yang ini juga, ini kami menawarkan kepada konsumen terlebih dahulu, menawarkan produk makanan apa saja yang kami sediakan, lalu konsumen memilih pesanannya. Nah, ini testimoni yang terakhir dari teman kami mengenai bisnis yang kami jalankan. Nah, saat ini adalah perhitungan biaya. Nah, dalam perhitungan biaya ini, kami menetapkan biaya investasi kami sebesar 100.000. Nah, biaya 100.000 ini merupakan berasal dari biaya operasional. Dengan uraian yang pertama, itu untuk biaya kuota internet dengan volume bahan atau satuan 1 GB dengan harga satuan 20.000. Nah, kemudian untuk transportasi ini digunakan untuk 1 kali pengiriman, yaitu harga satuannya 10.000. Kemudian untuk kulaan sendiri terdiri dari beberapa menu makanan. Ada nasi sayur telur, nasi sayur ayam atau lele, nasi sayur tempe, nasi sayur, dan sayur. Nah, kemudian dari perhitungan biaya tersebut total biaya yaitu 100.000. Dengan modal awal atau biaya investasi sebesar 100.000, kami menetapkan keuntungan 10%. Nah, berarti 100.000 dikali 10% sama dengan 10.000. BEP atau break even point sama dengan biaya investasi per margin keuntungan. Dengan biaya investasi tadi kan 10.000 per margin keuntungannya 10.000. Maka diperoleh hasil 10 kali, yaitu 10 kali pengiriman. Dengan 1 kali pengiriman itu mendapatkan penetapan harga ongkir yaitu 1.000. Terima kasih teman-teman, demikian presentasi dari kami. Saya Kurnia Setiawibowo. Saya Rima Wafuka Ulia. Saya Anita Eka Ramadhani. Kami mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.